Banding ditolak, Rizik tetap jalani 8 bulan penjara. Selamat menjalani BIP, ditulis oleh video.sb di sewar.com. Ada kabar yang menaikkan imunitas terkait keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diketok pada Rabu lalu, 4 Agustus 2021. Terkait banding ex-pentolan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab terkait kerumunan Petamburan, Rizik harus menerima kenyataan bahwa pengadilan memutuskan menolak upaya bandingnya, atau dengan kata lain, Rizik tetap dihukum 8 bulan penjara. Putusan ini seperti dilansir oleh CNN Indonesia sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 221-Pit-Sus-2021-Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai putusan yang dimintakan banding oleh Rizik tersebut, yang secara resmi diketok oleh Ketua Majelis Hakim Sugeng Hiyanto dengan anggota Tony Pribadi dan Yahya Syam. Meski begitu, hukuman yang ditanggung oleh Rizik di penjara tidak selama 8 bulan penuh karena akan dikurangi masa penahanan yang sudah beberapa waktu ini dijalani oleh Rizik. Sekalipun mungkin banyak yang kecewa dengan putusan hukuman akhir yang dianggap kurang lama, tetapi rasanya cukuplah hukuman 8 bulan penjara sebagai pelajaran bagi Rizik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, yakni terkesan menantang aturan yang secara resmi ditetapkan dengan menyebabkan kerumunan di Petamburan. Tak lama setelah kedatangan dari masa pengasingan di Arab Saudi selama 3,5 tahun. Namun tenang saja, selain kasus Petamburan, ada lagi kok kasus Megamendung di mana putusan pengadilan sudah diketok dengan memberikan hukuman 5 bulan penjara kepada sosok yang pernah diberitakan terlibat kasus chat asusila dengan wanita bernama Firza tersebut. Dengan masih menantikan kelanjutan dari kasus terkait chat asusila tersebut, kita tahu bahwa ada cukup banyak kasus hukum yang sudah mengantri untuk dihadapi oleh Rizik. Yang seumpama semuanya dibuka dan kudu diputuskan melalui pengadilan, Rizik akan sangat kenyang mondar-mandir ruang tahanan ke ruang persidangan selama beberapa waktu ke depan. Itu pun belum dihitung dengan masa hukuman yang harus dijalani. Tentu akan membuat orang itu sementara waktu akan seperti lenyap di telan bumi. Meski sayangnya masih melalui kuasa hukumnya atau lewat ucapan yang disampaikannya saat persidangan, Rizik masih bisa mengucapkan sesuatu yang dikhawatirkan. Masih dapat menggelorakan semangat membela pemimpin dari kawasan ex-FPI, seperti yang dahulu kerap dilakukan Rizik ketika masih di luar penjara. Seharusnya sih persidangan diadakan secara tertutup dan tidak usah diberitakan kecuali terkait penolakan banding seperti ini, atau putusan hukuman yang harus dijalani Rizik akibat kasus yang selama ini terkait dirinya. Seperti dilansir laman Kompas pada 10 Desember 2020, setidaknya ada beberapa kasus hukum yang pernah dikaitkan dengan Rizik, yakni kasus kerumunan Monas di tahun 2008, kasus chat mesum dengan melibatkan Firza di tahun 2016, kasus penghinaan terhadap Pancasila di tahun 2016, 2 kasus terakhir diberitakan sudah keluar SP3 alias penghentian penyidikan. Namun jangan senang dulu, masih ada 5 kasus lain yang memposisikan Rizik Syihab baru sebagai terlapor, antara lain kasus dugaan pelecehan terhadap budaya Sunda, mengganti salam sampurasun menjadi campurasun pada 2015. Ada pula kasus dugaan penguasaan tanah ilegal di daerah Megamendung Bogor di tahun 2016. Selain itu ada kasus dugaan penghinaan terhadap agama Kristen yang dilaporkan pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PPPMKRI pada 26 Desember 2016. Kalau belum cukup, masih ada 2 lagi, yakni kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian dan penghinaan agama atas ceramah Rizik di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 25 Desember 2016. Dan terakhir terkait ceramah Rizik Syihab soal pecahan uang Rp100.000 yang disebut mirip lambang PKI yakni Palu Arit yang dilaporkan Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah atau JIMAF ke Polda Metro Jaya 8 Januari 2017. Wah, banyak juga antrian kasusnya kalau semua mau dibereskan ya. Semoga Rizik masih diberi cukup kesehatan rohani, jiwani, dan mental yang kuat untuk menghadapi semuanya itu, alias jangan dulu menyusul mereka yang sudah berangkat duluan. Seperti nama-nama yang sudah kita ketahui bersama. Ya, rasanya kurang seru kalau berbuatnya di dunia, ketanggung jawabnya hanya dijalani di akhirat nanti. Biar dirasakan dulu kesaktian dari ucapan Ahok ketika persidangan terakhir di kasus dugaan yang saya anggap pemaksaan terkait penistaan agama yang sejatinya tidak pernah dilakukannya, di mana semua pihak yang menzalimi Ahok akan dipermalukan satu demi satu. Siapkan dirimu Tuan Rizik, kami semua mendukungmu. Maksudnya,
mendukung untuk menjalani semua perkara di atas dengan jiwa kesatria dan bertanggung jawab. Begitulah Quran. Unggah kabar HRS batal bebas, Deddy Sregar beri sindiran ngaku mau ngakak. Kabar Habib Rizik Syihab atau HRS batal bebas kemarin atau Senin 9 Agustus 2021 turut dikomentari pegiat media sosial Denny Sregar. Denny Sregar tanggapi kabar terdakwa kasus kerumunan Petamburan dan Mega Mendung Habib Rizik Syihab hingga beri sindiran melalui cuitan Twitternya pada Senin 19 Agustus 2021 kemarin. Melalui cuitannya, Denny Sregar mengaku ingin menertawai Habib Rizik Syihab yang batal bebas tersebut. Namun, dirinya takut kena COVID. Pengen ketawa, takut kena COVID. Cuitan Denny Sregar. Dalam cuitannya itu, Denny Sregar juga membagikan link artikel pemberitaan berjudul "Pengacara sebut Rizik batal bebas, ditahan 30 hari lagi", yang dimuat di salah satu media. Melansir isi pemberitaan tersebut, mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI HRS batal dibebaskan dari penjara atas kasus kerumunan Petamburan dan Mega Mendung. HRS harusnya bebas pada Senin 9 Agustus 2021 berdasarkan ketentuan vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun kabar batalnya pembebasan Rizik itu disampaikan oleh pengacara HRS Sugito Atmo Prawiro. Menurutnya penahanan kliennya itu diperpanjang hingga 30 hari ke depan. Ya, diperpanjang betul 30 hari dengan alasan terkait proses perkara lainnya yang belum putus, yakni Rumah Sakit Umi. Itu keputusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, ujar Sugito. Isi pemberitaan yang dibagikan oleh Denny Sregar tersebut mengabarkan Habib Rizik batal bebas juga disampaikan oleh kuasa hukum HRS lainnya, yakni Ikhwan Tuan Kota. Jadi kalau perkara Petamburan dan Mega Mendung, harusnya Habib hari ini bebas. Hari ini beliau tetap ditahan selama 30 hari ke depan, ujarnya. Selain itu, Denny Sregar mengatakan bahwa dirinya ingin tertawa mendengar kabar Habib Rizik tidak bebas, namun takut terpapar COVID-19. Ungkapan Denny Sregar itu dilontarkan lewat cuitannya di Twitter pada Senin 9 Agustus 2021, mengaku ingin menertawai Habib Rizik yang batal bebas tersebut. Pengen ketawa, takut kena COVID. Cuit Denny Sregar menyador dari terkini.id, jaringan suara.com pada Senin kemarin. Ikhwan menjelaskan masa penahanan Rizik di kasus kerumunan Petamburan dan juga Mega Mendung memang sudah habis. Hanya, kata Ikhwan, Rizik harus kembali menjalani penahanan selama 30 hari ke depan untuk kasus swab palsu Rumah Sakit Umi. Harusnya memang bebas beliau hari ini. Karena perkara kerumunan Petamburan dan Mega Mendung, Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan karena sudah habis masa penahanannya, tuturnya. Tapi kemudian Ketua Pengadilan Tinggi melakukan penetapan penahanan 30 hari ke depan terhadap perkara Rumah Sakit Umi. Sungguh zalim, sambung Ikhwan. Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan menekankan Rizik belum bebas. Hingga saat ini Ramadan mengatakan Rizik masih mendekam di rutan Mabes Polri. Sampai saat ini MRS masih berada di rutan Barreskrim, imbuh Ramadan. Sebelumnya, kuasa hukum Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar mengatakan seharusnya HRS Senin hari ini bebas dari penahanan kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat, dan Mega Mendung, Jawa Barat. Aziz mengatakan pembebasan itu merujuk pada vonis Pengadilan Tinggi Jakarta. Harusnya demikian, HRS besok Senin bebas demi hukum, kata Aziz Yanuar kepada wartawan pada Minggu 8 Agustus. Sementara itu, untuk kasus tes swab palsu Rumah Sakit Umi Bogor, Aziz mengatakan Habib Rizik tidak ditahan. Hal ini karena Habib Rizik mengajukan banding dalam kasus ini dan belum inkrah. Kan beliau atau di kasus swab palsu Rumah Sakit Umi tidak ditahan oleh putusan pengadilan.